Selamat datang di Bimbel Tridaya Online. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Kak Najmi, kakak tutor biologi di Bimbel Tridaya. Nah, sekarang materi yang akan kakak bahas yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Oke, ngomong-ngomong nih soal keanekaragaman hayati, berarti makhluk hidup itu beraneka ragam, banyak jenisnya, ya kan? Nah, keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan. Apa saja? Nah, ada 3D-nya. 3D-nya itu adalah G-Sec. Apa saja Kak keanekaragaman itu? Yang pertama, G-nya itu adalah gen, kemudian S-nya adalah spesies, dan EK itu adalah untuk ekosistem. Kakak tulis dulu ya. Ada gen, spesies, kemudian ada ekosistem. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tingkat gen. Oke, kalau ngomongin tentang tingkat gen, berarti kita akan membandingkan dalam satu spesies yang sama di sini. Keanekaragaman dalam satu spesies yang sama. Oke, karena mereka satu spesies yang sama, kenapa dikatakan beraneka ragam? Karena gen yang berbeda, artinya mereka tuh memiliki variasi. Oke, contohnya apa saja? Contohnya, misalkan adalah bunga mawar. Yang kita tahu bunga mawar kan ada mawar merah, mawar putih, ya nggak? Nah, di sini ada yang warna putih dan juga ada yang warna merah. Kemudian selain bunga mawar, apalagi Kak? Yang kedua itu manusia. Kita satu spesies kan, nah tapi kita berbeda-beda warna kulit, kemudian warna mata, dan sebagainya. Kemudian warna rambut. Oke, itu adalah tingkat gen. Nah, sekarang yang kedua adalah tingkat spesies. Atau yang lebih sering dikenal dengan tingkat jenis. Kalau seperti gimana Kak? Nah, kalau keanekaragaman tingkat jenis berarti sudah dalam genus yang sama, misalkan, atau dalam satu famili yang sama. Jadi kalau untuk keanekaragaman tingkat spesies, kita lebih mudah untuk mengamati. Karena bisa dilihat dari segi morfologinya. Misalkan kita melihat morfologi, kemudian anatomi, maupun dari fisiologinya. Oke, contohnya, tadi kakak bilang mereka masih keanekaragaman dalam satu famili. Contohnya ya, contohnya itu, misalkan ada famili yang namanya Felidae. Nah, famili ini sejenis kucing-kucingan. Famili kucing. Contohnya siapa aja? Misalkan ada kucing rumah gitu kan ya. Apalagi ada harimau, kemudian singa, dan teman-teman kucing yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang contoh yang lain Kak. Selain Felidae apalagi? Ada kelompok palem-paleman atau namanya adalah Palmae. Contohnya ada siapa Kak kalau Palmae anggotanya? Misalkan ada kelapa, kemudian aren, lontar, dan juga ada pinang. Oke, itu untuk tingkat spesies. Dan yang terakhir itu adalah tingkat ekosistem.
Nah, kalau tingkat ekosistem, berarti kita sudah melihat nih ada dua faktor. Ada komponen yang abiotiknya dan juga ada komponen biotik. Jadi, di sini sudah ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ada siapa aja? Misalkan untuk keanekaragaman tingkat ekosistem, itu misalkan ada lingkungannya rawa, kemudian laut, air tawar. Itu berbagai macam lingkungan di perairan contohnya ya. Dari segi lingkungan. Oke, itu adalah 3 tingkatan keanekaragaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana persebaran fauna dan juga flora di Indonesia. Kakak hapus dulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pola persebaran fauna di Indonesia. Nah, kakak udah bikin gambarnya nih. Sekarang kita akan membagi dua wilayah ya. Yang pertama, nah, ada 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia. 3D-nya itu adalah OPA. Oke, ada wilayahnya O, P, dan A. Apa aja nih Kak? O-nya itu ada wilayah oriental. Kemudian P-nya adalah peralihan. Dan A-nya itu adalah wilayah Australis. Oke, bagaimana Kak kalau wilayah oriental? Sekarang kita lihat pulau-pulau mana aja nih yang masuk ke dalam pola persebaran fauna oriental. Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian ada Bali juga kan ya. Nah, kita tulis dulu pulaunya apa aja daerahnya. Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, kemudian ada Bali. Nah, kemudian hewannya apa aja Kak contohnya? Di sini untuk hewan-hewannya, misalkan kita akan bahas mengenai mamalia. Mamalia di wilayah oriental memiliki badan yang besar. Contohnya ada siapa yang mamalia bertubuh besar? Misalkan di sini ada gajah, begitu ya. Apalagi kemudian harimau. Begitu. Apalagi Kak selain harimau, gajah? Ada lagi nih, misalkan banyaknya primata. Ada kera, orang utan, dan juga ada bekantan. Oke, itu untuk oriental. Sekarang kita ke peralihan. Di peralihan siapa aja Kak? Di peralihan daerahnya adalah meliputi wilayah Sulawesi, kemudian ada Nusa Tenggara, begitu ya. Nah, contohnya misalkan hewannya apa aja? Hewannya seperti ada burung maleo, kemudian ada anoa, ada komodo. Apalagi Kak, misalkan ada tapir di sini. Nah, kita lihat untuk wilayah peralihan, ini hewannya itu khas banget. Jadi dipanggil juga dengan wilayah yang endemik. Oke, Pulau Komodo terkenal banget kan ya. Nah, di sini nih di wilayah peralihan. Dan sekarang yang terakhir adalah wilayah Australis. Oke, untuk fauna-fauna yang di wilayah Australis itu memiliki ciri
ada hewan berkantung. Contohnya ada siapa? Kanguru. Siapa lagi? Ada walabi. Dan di sini ada burung nih. Burungnya itu memiliki bulu yang warnanya itu menarik atau mencolok ya. Contohnya ada siapa? Contohnya adalah burung cendrawasih. Dan juga ada kasuari. Oke, itu 3 wilayah, ada oriental, peralihan, dan juga australis. Nah, kalau wilayah ini ada garis-garisnya nih. Garis apa aja yang membatasinya? Yang pertama, antara oriental dan peralihan, di sini ada yang namanya garis Wallace. Kemudian, antara peralihan dan juga australis, ada garis, namanya adalah garis Weber. Kalau kalian bingung, kalian lupa antara Wallace dulu atau Weber dulu, Kak. Ingat aja nih, A dulu, baru E. Gitu ya, Wallace dan juga Weber. Nah, itu pola persebaran fauna di Indonesia. Gimana, Kak, kalau di dunia? Oke, kalau di dunia, sama, ini dipisahkan oleh Wallace juga, ada 6 wilayah. Yang pertama, ada yang namanya Paleartik. Yang kedua, ada Neartik. Yang ketiga, ada Neotropik. Dan yang keempat, ada Ethiopian. Yang kelima, ada wilayah oriental. Dan yang keenam, itu adalah australis. Oke, kita lihat yang Paleartik dulu ya. Kalau yang Paleartik, itu benuanya apa aja? Misalkan di sini wilayah Eropa, kemudian Asia, gitu ya, apalagi Rusia, dan sebagian dari wilayah Afrika Utara. Contohnya hewannya apa aja, Kak? Contohnya hewan di sini itu ada beruang kutub. Kemudian ada panda. Gitu ya, itu contoh-contohnya, salah satu contohnya. Kalau di Neartik, wilayahnya di mana aja, Kak? Nah, di sini itu ada wilayah Amerika Utara, kemudian ada wilayah Amerika Serikat. Oke, contohnya siapa hewannya, Kak? Hewannya itu misalkan ada kalkun, kemudian ada burung biru. Itu salah satu contohnya. Dan sekarang ada neotropik. Nah, wilayah neotropik di sini khas banget karena wilayahnya yang tropis. Wilayah siapa aja kan nih yang masuk ke dalam benua yang neotropik? Yang pertama ada Amerika Selatan. Itu ya, contoh hewannya ada siapa? Hewannya itu seperti ada ikan piranha, nah, selain ikan piranha ada apa lagi? Ada yang namanya alapaka. Kemudian ada anaconda. Kemudian ada apa? Belut listrik. Oke, sekarang Ethiopian. Kalau Ethiopian itu wilayahnya kebanyakan adalah wilayah Afrika dan juga di Madagaskar. Contoh hewannya apa, Kak? Hewannya itu misalkan ada unta, terus ada burung unta, zebra. Pokoknya di film-film Madagaskar tuh ya, di sini nih Ethiopian. Nah, sekarang oriental.
Kalau oriental adalah wilayah Asia Tenggara. Tadi ciri-cirinya sudah kita bahas sebelumnya, wilayah oriental termasuk Indonesia ya. Nah, contoh hewannya itu ada gajah, harimau, ada simpanse. Nah, sekarang Australis yang terakhir, wilayah Indonesia juga termasuk kan ya. Jadi selain dari benua Australia itu sendiri, juga di sini wilayah Indonesia juga masuk. Yang mana kak? Yang wilayah tadi nih, Australis. Berarti hewannya siapa aja? Hewannya itu ada cendrawasih kan ya kalau di kita. Dan juga ada kanguru. Kemudian ada wallaby. Oke, itu adalah persebaran fauna di dunia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana persebaran flora di wilayah Indonesia ya khususnya. Kakak hapus dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pola persebaran flora di Indonesia. Ada yang namanya itu adalah persebaran flora. Jenisnya adalah kelompok Malaysiana. Oke, kalau Malaysiana siapa aja kan negaranya? Di sini ada yang namanya, di sini ada Indonesia, kemudian Malaysia, ada Filipina, kemudian ada Papua Nugini, dan juga ada Pulau Solomon. Nah, oke, itu adalah negara-negara termasuk dalam pola persebaran flora Malaysiana. Nah, sekarang apa aja kak contohnya? Misalkan di wilayah Bengkulu itu ada Rafflesia arnoldi. Kemudian di wilayah Jawa itu ada mahoni, juga ada pohon jati. Dan di wilayah Papua itu ada yang namanya bunga irian, dan juga ada matoa. Oke, itu salah satu contoh dari flora Malaysiana. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya mengenai konservasi. Atau bagaimana sih usaha pelestarian kita terhadap flora dan juga fauna. Nah, konservasi kita bagi menjadi dua. Yang pertama, itu adalah konservasi secara in situ. Dan yang kedua, itu adalah konservasi secara ex situ. Oke, kalau namanya juga in situ, in ya, berarti dia di dalam. Dia itu konservasi yang di dalam habitat asli. Nah, contohnya siapa aja yang in situ? Contohnya itu adalah Taman Nasional. Taman Nasional di mana aja? Misalkan ada Waikambas, dan juga ada Ujung Kulon. Nah, selain Taman Nasional, apalagi Kak? Ada yang namanya, boleh nih, Suaka Marga Satwa gitu ya. Dan juga Cagar Alam. Oke, itu contohnya in situ. Sekarang yang kedua. Yang keduanya adalah secara ex situ. Nah, kalau yang ex situ, dia itu adalah di luar habitat aslinya. Contohnya siapa Kak? Apa aja nih? Contohnya itu yang kebun-kebunan biasanya nih. Berarti ada kebun kuncinya ya. Kebun apa aja? Ada kebun raya. Misalkan di Bogor ya, Kebun Raya Bogor. Kemudian ada lagi kebun
binatang. Bonbin ya. Kebun binatang. Contohnya Kak, kalau misalkan taman safari, kan taman safari itu kebun binatang ya. Di sini juga ada lagi misalkan kebun koleksi. Atau boleh nih, kebun plasma nutfah. Oke, itu materi mengenai konservasi ataupun pelestarian. Nah, materi mengenai keanekaragaman hayati sudah selesai. Kakak cukupkan materi sampai di sini. Semoga adik-adik bisa terbantu oleh materi yang kakak sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kunjungi bimbeltridaya.com. Sampai jumpa!